antara pekerja dengan pengusaha. Tentu teman-teman, karena yang namanya hak itu harus diperjuangkan. Tidak ada yang namanya kesuksesan ataupun upah itu didapat dengan cuma-cuma. Semua berdasarkan perjuangan. Kita lihat tahun sekarang. Tahun sekarang mungkin buruh sedang berkabung. Bagaimana kita berjuang habis-habisan, kita all out ke Bandung, bolak-balik Cianjur, ke Jakarta, tapi hasilnya kenaikannya hanya 21.000. Masih sang gubernur Bayi Mahmudin yang sangat bangsa itu tidak mengeluarkannya lagi, ataupun SK gubernurnya tidak dikeluarkan. Berarti secara otomatis perusahaan-perusahaan yang tahun kemarin gajinya tidak naik dan naiknya menggunakan SK 1 tahun, itu secara otomatis akan turun gajinya. Gaji kita kemarin 2.995 atau 3 juta kurang Rp5.000. Tahun sekarang hanya 2, harusnya seperti itu. Tapi kita tetap tidak akan menyerah, karena apapun yang terjadi kita harus tetap berjuang. Bahwa yang kita lakukan untuk kepentingan bersama. Saya tanya, ketika gaji buruh naik, gaji pegawai lain naik, gaji polisi naik, gaji dokter naik, gaji ASN naik. Perjuangan kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. UKM akan berjalan. Tukang somai sama membelinya. Jangan dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, apa yang akan kita lakukan? Sungguh aja pemerintah ini. Bagaimana sekarang dikecualikan pensiunan saja itu naik 12% dan PNS naik 8%. Saya tanya, PNS dari mana gajinya? Dari pajak kita, dari hasil dari pajak kita. Sementara kita yang mengeluarkan pajak, memberikan sumbangsi terhadap negara, itu gajinya dikebiri. Bukan negara. Berapapun gaji kita tidak akan merugikan negara. Betul nggak? Justru kita adalah sumbangsi terbesar negara. Buruh adalah penggerak ekonomi negara. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi pemerintah sekarang lebih suka, tadi kan pengusaha duitnya kaurangkeun, baik di rumah, baik ketika gajinya, menikah kaurangkeun duitnya jangan pilpres. Makanya ketika kita demo habis-habisan, bahkan sampai tutup tol, mereka menggerakkan buzzer. Tidak dituntut oleh kita. Lihat zaman Soeharto, tidak ada serikat pekerja, tidak ada yang demo. Kalian sejahtera nggak? Ada nggak yang cita-citanya keluar sekolah melamar jadi pegawai pabrik? Nggak mau. Bahkan ada anak perempuan yang mau nikah ketika dia bandel, orang tua dikawinkan yang buruh jadi. Saking terhinanya buruh. Di sana ada Marsina, ada pejuang-pejuang buruh yang memperjuangkan hak buruh. Korea, berapa gaji di Jepang, di Taiwan? Saya tanya, di Afrika gaji itu kalau dirupiahkan sekitar Rp700.000. Coba tuh pabrik ke Afrika. Mana? Nu aya teh mau ditomak, pusing-pusing seletik meureun. Ibaratkeun kita itu bangsa yang sangat ramah, sangat penurut, dan produktivitasnya sangat diakui oleh dunia. Makanya perusahaan-perusahaan banyak yang ingin masuk ke Indonesia. Nah, kita goblok di pemerintah malah seenaknya diupah. Harusnya seperti ini berpikirnya. Emang saya sih mendai kepanasan. Ketika kita aksi, emang tidak beresiko. Ketika COVID, hanya SPSI yang turun membela hak. Kenapa? Karena ketika itu kita dituntut dengan 2 pasal, Undang-Undang Karantina dan Undang-Undang Penyebaran Penyakit.
Kalau kata polisi, kalau SPS tetap mau aksi, maka hukuman pidananya bagi si penanggung jawab, ketua sekretaris bendahara dan pimpinan adalah 7 tahun penjara. Kena naon Pak, tambahan 10 meh jejet. Meh umur saya ketika keluar jadi umur 40. Tidak masalah bagi saya dan pimpinan serikat SPSI yang lain. Ketika kita aksi harus dipenjara. Kita bukan korupsi kok. Kita memperjuangkan hak. Karena itu kita buktikan. Ketika COVID, pressure-nya sangat luar biasa. Keluarga saya itu. Hukum dan polisi ngajak buat ke iman. Tapi nggak masalah, kita tetap aksi. Kita lumpuhkan perekonomian Cianjur. Semua perusahaan kalian bisa cek. Ketika SPSI mengeluarkan surat aksi, semua perusahaan tutup di Cianjur. Bahkan sampai sekolah nulis iprek. Kenapa? Kita ingin buktikan bahwa kita ini serikat besar. Akhirnya masyarakat mengatakan, oh iya ada masa bayaran. Oh ada iya mah ikut-ikutan. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita sediakan program yang sangat-sangat banyak dari advokasi perempuan di sini kita sangat spesialkan. Kenapa? Karena perempuan itu adalah mayoritas di PT PO Indonesia. Makanya ketika yang haid tidak perlu pusing-pusing lagi mencari pembalut karena kita nggak tahu kapan jadwal datang perginya. Jadi kita sudah sediakan tinggal apa saja kolaknya. Yang kedua, teman-teman harus semangat dalam bekerja agar apa? Tugas teman-teman sekarang satu, lolos menjadi karyawan tetap di PT PO Indonesia. Saya doakan teman-teman semua lolos menjadi karyawan tetap di Indonesia. Kenapa kita perjuangkan itu? Karena untuk menjadi karyawan itu sangat-sangat susah. Kepastian bekerja adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Percuma kita gaji besar, tapi kerjanya misalkan hanya kontrak. Makanya TSK SPSI sebagai satu-satunya serikat pekerja yang membuat PKB tidak akan pernah yang namanya mengizinkan adanya tenaga kontrak di PT PO Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Kita tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan salah satu lembaga yang ada di Serikat SPSI. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Arki tentang bidang-bidang lain, tentang lembaga lain. Sekarang bagian masih menjelaskan tentang lembaga LP3, Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan. Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan itu apa sih? Lembaga ini dibentuk oleh PUK SPPSK SPSI PT PO Indonesia yang mana terdiri dari kepengurusan pekerja perempuan yang berorientasi untuk kesejahteraan pekerja perempuan dan memiliki program-program yang berkenaan langsung dengan pekerja perempuan. Nah, di LP3 juga ada banyak sekali berbagai program-program dan tempatnya itu di PUK. Tahu kan? PUK di mana? Tahu. Selanjutnya yaitu program pembagian pembalut gratis. Nah, ini salah satu program yang sangat amat penting untuk pekerja perempuan. Betul tidak? Betul kan? Apalagi pekerja perempuan ini kebanyakan perempuan yang mana ketika datang head tidak diberitahu, betul nggak? Betul kan? Kayak kapan datangnya, di mana tempatnya, terus situasinya kayak gimana? Kadang baru cek out ya, baru cek out, WC datang. Masa kita harus ke depan lagi buat beli pembalut? Gak mungkin kan? Bener gak sih? Apalagi nanti kalau misalnya ada yang di depan tim, di blok B, di lapan, di gedung 14, itu dari depan ke belakang ke gedung 14 menghabiskan waktu 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Bosan nggak? Enggak, alhamdulillah. Oke, selamat bergabung di PT Puya Indonesia kepada rekan-rekan yang sudah SPK hari ini, dan semoga 3 bulan pertama kita penilaian bagus dan seterusnya ya, dan diangkat menjadi karyawan tetap di PT Puya ini. Boleh dipinjam nggak teh buku PKB-nya ya? Saya kebetulan ke bawah. Nama saya Yopi Yuliansa. Saya perwakilan DTSK FPSI dari bidang organisasi dan kaderisasi. Dan tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan saya Kang Rizky dan Teh Asri ya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang pengetahuan apa sih itu PKB. Mungkin rekan-rekan di sini sudah paham ya, yang sudah bekerja di JX. Tadi saya mendengar di JX, di Aurora belum ada ya, Aurora ya, belum ya. Nah, apa sih PKB, fungsinya apa sih ini? Ini sebagai pelindung rekan-rekan yang ada di PT Puyen, perjanjian kerja bersama, yaitu antara serikat pekerja dengan manajemen. Untuk apa? Kita memonitoring. Artinya apa? Segala sesuatu peraturan di perusahaan yang harus merujuk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Apalagi sekarang yang tadi dijelaskan Kang Rizky sungguh-sungguh sangat miris ya. Bahkan saya bolak-balik ke Bandung untuk akhir tahun ini berapa kali, banyak sekali ya. Bahkan sampai dihujat di sosmed-sosmed yang tadi dijelaskan Mas Kang Rizky. Nah, PKB ini adalah salah satu pasal-pasal atau peraturan yang ada di PT Puyen ini. Nah, apa sih apa ya namanya? Tentang SPSI. Apa aja yang sudah dicapai SPSI? Yaitu ini salah satunya. Ya, salah satunya ini PKB. Kalian atau rekan-rekan yang bisa kerja di sini menjadi karyawan tetap itu adalah salah satunya dari PKB. Ketika 3 bulan kita bekerja sesuai dengan aturan di sini, penilaian betul, bagus, kita insya Allah diangkat. Dan saya ingin rekan-rekan untuk pertama absensi harus dijaga. Itu poin penting, sangat penting. Ada 4 poin ya, ada 4 poin. Terus skill, attitude, dan kinerja ya. Nah itu yang harus rekan-rekan tahu setiap harinya. Ketika rekan-rekan apa sih? Silakan baca di sini PKB. Di sini kan ada 5 serikat lagi ya, karena di sini banyak banget pilihannya serikat. Nah rekan-rekan harus tahu kita harus masuk ke mana, kita harus berkendara di kendaraan yang mana. Karena yang sekarang mayoritas di di PT Puyen itu adalah TSK SPSI PT Puyen ya. Yaitu di sini logonya ya, TSK. Oke? Nah, apa sih katakan Rizky? Kita harus berserikat ya. Ketika ada yang menghalangi itu sudah jelas undang-undangnya ya. Nggak main-main loh, kurungannya 1 tahun penjara yang menghalangi atau yang tidak boleh ya dari pihak manajemen. Baik, kita di sini ya, ketika kita kerja bagus atau apa, ada terus masalah dan ketika nah ada masalah itu ada undang-undangnya yang tadi sisi sebetulnya lebih menjelaskan tentang apa? Tentang UMK ya tadi ya, karena saya sering scroll ini apa namanya materinya ya. Boleh kadang-kadang karena waktu mepet, di sini saya kasih waktu setengah jam dan saya sendiri juga. Boleh ikutin saya ya, ini kata ya. Kepala tangan kiri, ketika saya bilang TSK, tangan kiri kepala, karena bentuk perlawanan kita saya kiri ya, untuk guru. Saya bilang TSK 1, ya, ada di sini. TSK solid, TSK keluar. Ketika saya bilang TSK SPSI 1 solid keluar. Oke, kita tes dulu ya. TSK 1 solid. TSK 1. Saya bilang ke TSK solid, TSK keluar. Kalau saya bilang TSK SPSI 1 solid keluar. Oke? Bisa? Oke. TSK 1. TSK 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 SPSI 1 solid keluar. Oke, ini udah formula. Oke, yang sebenarnya ya. Oke, siap kapten. Nah ini dengan pengupahan kita setelah 1 perwakilan yang kemarin berjuang ya. Oke, bisa mulai?